Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sadri HM. Yang kami hormati para hadirin hadirat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, serta nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam rangka niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat baik kita, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada beliau, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan ada dua faktor keberuntungan manusia dan ada dua faktor, yaitu kehancuran manusia. Yang pertama, faktor keberuntungan manusia yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara masalah takwa, takwa adalah kita menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ambil contoh, kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam firman-Nya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita ingin dijadikan orang yang bertakwa, hendaklah kita menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menjauhkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ambil contoh perbuatan maksiat, minum minuman keras, berjudi, mengadu nasib dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menjauhkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu faktor yang kedua yang membuat manusia itu beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah niat yang ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena segala suatu perbuatan yaitu harus diniatkan, harus dimulai dengan niat yang baik. Sebagaimana kata baginda Rasul, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus diniatkan, harus mempunyai niat yang baik. Ketika kita melaksanakan suatu perbuatan yang baik dan kita niatkan yang baik, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu faktor yang kedua yang membuat manusia hancur dan binasa baik dunia sampai akhirat, yaitu yang pertama adalah orang yang mempunyai sifat putus asa. Kita sebagai umat manusia, umat Islam, kita dilarang mempunyai sifat yang namanya sifat putus asa. Karena yang namanya sifat putus asa adalah bukan sifat seorang muslim. Kita di dunia ketika ingin menjadi orang yang beruntung, ketika kita ingin menjadi orang yang baik di dunia, hendaklah kita ikhtiar semampu kita, sekuat kita, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Ketika kita ingin mempunyai banyak harta, hendaklah kita berusaha ikhtiar mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Kata Allah dalam Al-Quran, dan bersebarkanlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa mencari karunia Allah yang ada di dunia. Namun ketika kita putus asa, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka hidup kita tidak akan bahagia, bahkan hancur dan binasa di dunia. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu faktor yang kedua yang membuat manusia yaitu hancur dan binasa, yaitu adalah orang yang senantiasa mempunyai sifat sombong, orang yang mempunyai sifat angkuh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dijadikan orang yang baik, lalu kita merasa menjadi orang yang baik, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang pandai, kita bersyukur alhamdulillah. Namun ketika kita merasa pandai, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika kita dijadikan seorang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habaib, kita orang yang alim, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita merasa menjadi orang yang alim, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena di dalam sebuah Al-Quran Allah berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah benci, Allah tidak suka kepada orang-orang yang senantiasa, yaitu orang yang sombong dan orang yang senantiasa membanggakan dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di akhir kalimat saya tutup dengan hikayat. Ada sebuah hikayat seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Allah Daud alaihi salam. Suatu ketika Nabi Allah Daud alaihi salam ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tepi pantai. Ketika ia ibadah selama setahun, ia merasakan ibadah selama setahun, lalu ia berkata kepada Allah, ya Allah, saya sudah beribadah kepadamu genap 1 tahun.
badan saya sudah bongkok, mata saya sudah kering, mulut saya sudah lelah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Namun ya Allah, kenapa kamu tidak memberikan kejelasan kepada saya bagaimana masa depan saya yang akan saya hadapi? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu, memberikan petunjuk, yaitu diutuslah seekor kodok atau seekor katak. Ketika itu seekor katak datang kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Wahai Nabi Allah Daud, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa engkau ketika engkau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasa dan memprotes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya saya diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di tepi pantai ini sudah 60 tahun saya hidup di tepi pantai. Saya berzikir, saya bertasbih, saya bertakbir, saya bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Daud alaihissalam mendengar cerita sang katak, lalu Nabi Allah Daud alaihissalam menangis dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau merasa ibadahnya sudah cukup. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena ini adalah sifat yang jelek, sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita hikayat ini bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam yang pertama adalah mempunyai sifat putus asa. Lalu yang kedua, Nabi Allah Daud alaihissalam mempunyai sifat yang namanya merasa ujub, merasa sombong karena ibadahnya sudah lama menurut beliau. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Demikianlah kalimat thayyibah yang saya sampaikan, mutiara hikmah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal idayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.